Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Romati Tumorang. Saya berasal dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fiksi dan non-fiksi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fiksi. Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam bentuk berbagai format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, dan permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah fiksi ini awalnya lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara, fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala atau narasi sastra. Karya fiksi merupakan hasil dan imajinasi kreatif, jadi kecocokannya dengan dunia nyata biasanya diasumsikan oleh audiensinya. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Misalnya, kebenaran dari segi hukum, formal, agama, logika, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata bisa diharapkan untuk hanya menampilkan tokoh yang merupakan orang nyata atau deskripsi yang akurat secara faktual. Tokoh dan peristiwa di dalam dunia fiksi mungkin berlatar di dalam konteks mereka sendiri yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari non-fiksi. Non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif, seringkali berupa cerita, yang pengarangannya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau mengeklaim tanggung jawab kebenaran namun tidak jujur, maka adalah suatu penipuan sastra. Suatu cerita yang pengarangannya tidak mengklaim tanggung jawab kebenaran, maka klasifikasinya sebagai fiksi. Non-fiksi yang dapat disajikan baik secara objektif maupun subjektif, secara tradisional merupakan satu dari dua pembagian utama dan dari narasi, khususnya dalam tulisan prosa. Pembagian tradisional lainnya adalah fiksi yang berkontras dengan non-fiksi dalam hal penyampaian informasi, peristiwa, dan karakter, sebaik kecil atau besar merupakan hasil imajinatif. Yang ketiga adalah ciri-ciri dan non-fiksi. Ciri-ciri fiksi. Yang pertama, penulisannya menggunakan pemilihan gaya bahasa seperti majas dengan kata kiasan lainnya. Yang kedua, sifat katanya sebagian besar adalah konotatif. Yang ketiga, berdasarkan imajinatif atau khayalan. Ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal, sifat kata yang digunakan denotatif, berdasarkan fakta, dan tulisan berbentuk tulisan ilmiah atau populer. Yang terakhir adalah contoh fisik dan non-fiksi. Contoh fiksi yaitu novel, cerpen, drama, telenovela, puisi, dongeng, dan komik. Contoh non-fiksi adalah buku biografi, buku autobiografi, buku motivasi, dan buku literatur, buku pendamping, buku pelajar di sekolah, buku kesehatan, makalah akademik, buku harian, ensiklopedia, buku panduan, buku jurnal. Oke, sekian dari materi tentang fiksi dan non-fiksi. Terima kasih.